Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ahlihi wa durriyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'i at-tabi'in wal awliya'is salihin wal musannifin wal muallifin. Wa nakhussu khususan ila sahibil madhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa nakhussu khususan aidan ila muallifil kitab At-Taqrib Abi Syuja' al-Asfahani, nafa'ana bi ulumihi fi daraini. Sya'ulillahi lana walahum walahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu juga, dalam kajian pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang hibah. Barangkali di antara kita ada yang terkait dengan masalah ini, utamanya dalam rangka pemberian orang tua kepada anak-anaknya. Jadi hibah itu tidak menimbulkan masalah kalau yang dihibahkan itu barang. Tapi kalau sudah ngomong tanah itu atau sama rumah, itu biasanya rame, Pak. Ya kan? Jadi ini hati-hati agar anak kita atau saudara kita atau orang tua kita tidak menimbulkan sengketa setelah kepergian mereka atau kepergian kita, karena tidak bijak di dalam melakukan hibah. Hibah sebenarnya dapat dibedakan bahwa hibah adalah suatu bentuk pemberian atau pemberian sukarela dari seseorang atau pihak kepada orang lain atau pihak lain tanpa meminta imbalan atau pertukaran. Hibah itu berbeda dengan wasiat. Wasiat itu pemindahan kepemilikannya itu terjadi setelah wafatnya orang yang memberi wasiat. Jadi kalau saya mewasiatkan kepada anak saya, aku wasiatkan rumah ini untukmu, maka selama saya masih hidup itu masih milik saya. Baru berpindah setelah saya wafat atau mati. Itu wasiat namanya. Lah apa bedanya dengan waris? Waris itu sistem yang diberikan oleh Allah. Jadi ketika saya mati, otomatis harta itu dalam seketika itu juga berpindah ke anak saya. Lah itu waris. Ya. Jadi kalau hibah ketika saya masih hidup, memberikan rumah kemudian serah terima di hadapan dua saksi, selesai. Itu berpindah langsung kepada anak saya. Lah ini harap dibedakan. Nanti ada beberapa aturan yang membatasi antara hukum fikih dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Utamanya kalau umat Islam itu mengikuti kompilasi hukum Islam. Umat Islam, khusus umat Islam mengikuti kompilasi hukum Islam yang diamarkan atau diputuskan oleh pengadilan.
Baik ini secara fikih yang paling mendasar. Dalil Quran maksudnya dalil tentang hibah. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kata nihla ini artinya manis. Maksudnya bahwa pemberian tersebut murni dari istri kita yang sudah kita beri mahar. Saya ini menjadi korban praktek ini. Saya dulu nggak punya duit, mahar istri saya itu 2 juta. Lalu kemudian yang 1,5 juta dikembalikan kepada saya untuk beli kasur. Nah, kasur saat itu kan harganya seperti itu. Boleh nggak seperti itu? Nah, ini Al-Quran yang bilang. Jadi ketika perempuan menerima mahar, kemudian dikembalikan kepada suaminya sebagian atau seluruhnya, itulah yang disebut dengan nihlah. Kemudian fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambil saja. Nanti ya dibalik-balikin sendiri kepada istri juga untuk berdua. Nah, ini dalil Al-Quran dibolehkannya menerima pemberian atau memberi. Artinya wanita memberi kepada laki-laki atau sebaliknya laki-laki memberi kepada istrinya. Dalil hadis, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza utiya bi ta'amin sa'ala anhu fa in qila hadiyatun akala minha wa in qila shadaqatun lam yakul minha. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disajikan makanan, beliau akan menanyakan tentangnya. Jika dikatakan bahwa itu adalah hadiah, beliau makan, kan gitu. Tetapi jika dikatakan bahwa itu adalah sedekah dalam arti zakat, beliau tidak akan memakannya. Bani Hashim, bahkan ada yang bilang Bani Muthalib, itu tidak boleh menerima zakat. Ya. Tapi kalau hadiah boleh, ya, karena zakat itu kan kotoran. Artinya ya ada hak orang-orang yang seharusnya tidak boleh dimakan bagi orang yang tidak membutuhkan. Dan di situ kemudian dimakan khusus yaitu orang-orang fakir sebagaimana asnaf 8 yang ada di dalam Al-Quran. Nah, apa saja ketentuan hibah? Segala sesuatu yang boleh dijual maka boleh pula dihadiahkan atau dihibahkan. Apa saja Pak? Termasuk hak cipta. Itu boleh dihibahkan. Misalnya saya nulis buku. Nulis buku itu kan dapat duit 10% dari penjualan. Lalu kemudian dihibahkan kepada anak saya, udah ambil saja itu sebagai penerima manfaat dari royalti buku yang saya tulis. Nah itu kan hak namanya, boleh dijual, boleh dipindahkan. Terus kemudian barang udah umum, kemudian tanah properti ya juga sudah umum. Pokoknya apa saja yang boleh dijual boleh dihibahkan. Loh, ada enggak barang yang tidak boleh dijual? Ada. Barang najis, khamar, kalau menurut madhab Syafi'i, ya kan? Kemudian babi dan daging babi itu enggak boleh dijual, juga tidak boleh dihibahkan. Hibah tidak mengikat kecuali setelah diterima. Jadi begini, ikatan hibah itu akan menjadi sebuah ketetapan di dalam akad kalau diterima. Saya memberi HP kepada si fulan, selama HP saya ini tidak diterima oleh si fulan, maka hibah tersebut belum sah, belum
mengikat. Artinya apa? Kepemilikan saya terhadap barang ini, ya kan? Itu masih milik saya. Karena apa? Si fulan tidak mau menerima. Misalnya orang tua ngasih mobil tahun lama. Ingatlah buat kenang-kenangan Kijang tahun 85 misalnya. Karena sering rusak akhirnya ya dipakai saja. Ya udah itu buat kamu mobilnya. Kan gitu. Tapi kuncinya setelah pakai sama anaknya dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Itu mengikat apa belum? Mengikat apa belum? Saya itu pernah dikasih mobil mertua Kijang tahun 85. Biaya benahinya itu lebih tinggi daripada beli lagi atau DP mobil. Akhirnya setelah saya pakai saya kembalikan lagi. Lah itu terjadi. Loh katanya kamu sudah nerima kuncinya gitu. Loh saya kembalikan lagi gitu loh Pak, kan gitu. Lah itu belum nerima hibah. Berarti apa? Itu kepemilikannya masih di mertua saya. Akhirnya mertua saya ngasihkan kepada adik saya. Lah oleh adik saya malah dijual 7 juta. Aduh. Padahal pasarannya masih 20. Nyesel saya. Nah, dijual kayak besi anu gitu aja kan gitu. Nah ya karena memang bodong sih, nggak ada suratnya mati bertahun-tahun kan gitu. Nah di sini maka pemberi hadiah tidak berhak untuk mengambilnya. Ini jika penerima hadiah telah menerima, maka pemberi hadiah tidak berhak untuk mengambilnya kembali. Kecuali jika dia adalah orang tua. Saya juga pernah ngalamin, saya pas butuh laptop, adik saya ngasihin kepada sepupu saya. Loh aku butuh laptop kamu. Loh mas kok gak bilang? Akhirnya udah diterima oleh sepupu saya. Akhirnya ya gak bisa dibalik lagi. Jadi kalau sudah diterima itu gak boleh diambil lagi. Kan gitu. Nah ini madhab Syafi'i, madhab yang lain mengatakan makruh menarik kembali hadiah yang telah diberikan, gitu. Kecuali jika yang narik itu orang tua. Lah ini terjadi kepada saudara saya. Giliran masih sepi, itu dikasihkan Pak. Lah giliran kemudian ada pelebaran jalan karena itu jalan provinsi dan kebetulan 0 meter dari jalan dibalik lagi, padahal sudah dibalik namakan. Itu terjadi. Jadi mohon maaf ketika itu ada jalan tol tembusan, itu kemudian yang awalnya adalah milik bapaknya dan sudah dipindahkan atas nama anaknya dan didirikan tempat usaha di situ, diminta lagi untuk kemudian dimiliki lagi oleh orang tuanya. Ya dalam konteks yang kayak gini sah-sah saja, karena pada hakikatnya selama orang tua itu masih hidup, ia milik terhadap barang yang diberikan. Lah ini terus gimana nanti urusannya? Ya nggak tahu ini. Kan toh nantinya orang tua itu mati jatuhnya juga ke anak. Begitu cara berpikirnya di dalam Islam. Kemudian ini hibah yang ada di Arab, misalnya umri, kuhibahkan tanah ini kepadamu seumur hidupmu. Jadi begini, ini yang terjadi di tradisi mereka, bahwa aku hibahkan tanah ini seumur hidupmu. Jadi misalnya saya itu anaknya bapak, lah temannya bapak ini nggak punya rumah, otomatis duluan siapa matinya? Belum tentu kan ya. Tapi kalau diukur-ukur kan gitu ya, pasti temannya bapak ini secara statistik itu ya kadang meninggal duluan kan gitu. Karena saya kasihan sama temannya bapak, kuhibahkan tanah yang bagian sono tuh kan gitu untuk kalian, untuk bapak tempati sehidupnya bapak.
Nanti kalau sudah kemudian meninggal balik lagi ke saya. Tapi kalau saya sudah meninggal duluan daripada orang itu, lah itu nanti jadi milik dia. Gitu. Nah ini nanti kemudian ada pola yang kedua, rubah. Jika kamu meninggal sebelum saya, harta akan kembali kepada saya. Tetapi jika saya meninggal sebelum kamu, harta akan menjadi milikmu. Jadi itu yang terjadi nanti. Dalam dua kasus tersebut, hak hibah diwariskan kepada ahli waris. Ini keterangan ini ada di dalam Matan Abi Suja atau yang dulu dikenal dengan takrib. Makanya tadi saya tawasul kepada beliau, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ketentuan hibah dalam KHI. KHI ini impres Pak, bukan undang-undang. Sudah beberapa kali diusulkan untuk menjadi undang-undang, tapi keganjel terus. Tapi yang efektif di mahkamah atau di peradilan agama, di pengadilan agama, hukum KHI ini. Sebelum ada KHI, itu ada 13 kitab yang menjadi rujukan oleh kodi-kodi atau hakim yang terjadi di Indonesia. Akibatnya apa? Kodi Bekasi atau hakim Bekasi itu nanti berbeda dengan hakim Kerawang. Sana mutusin cerai, sini tidak mutusin cerai. Seringnya tabrakan masalah putusan hakim. Bahkan mereka dulu kalau mutuskan kayak Basul Masail gitu, ngambil takbirnya dari 13 kitab yang dijadikan pedoman. Akhirnya apa? Mulai tahun 90 atau 89 itu digagas namanya kompilasi hukum Islam, melibatkan seluruh akademisi dan kiai dari Universitas Islam mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, akhirnya muncullah tahun 91 namanya kompilasi hukum Islam. Barangkali di sini nanti ada yang berbeda dengan yang ada di kitab yang tadi termasuk Fathul Qorib atau takrib Matan Ghoyah takrib itu merupakan ijtihad khas ulama Indonesia. Ijtihad khas ulama Indonesia, baik yang akademisi maupun yang kiai. Jadi ibarat kata kompilasi hukum Islam itu produk hukum Islam yang dicetuskan oleh ijtihad ulama dan akademisi bangsa Indonesia. Jadi ini mencoba untuk menerapkan hukum Islam melalui formalistik yang disebut dengan perundang-undangan atau taknin dalam bahasa Arab. Oke. Yang pertama adalah keabsahan hibah. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan 2 orang saksi untuk dimiliki. Yang pertama adalah 21 tahun. Ini melebihi dari akil baligh yang ditetapkan dalam fikih Islam. Jadi sahnya tasarruf, sahnya perikatan, kalau di dalam fikih Islam itu yang pertama akil dan baligh. Baligh itu berapa? Baligh berapa? Tandanya baligh itu apa yang paling kelihatan? Sudah haid kalau perempuan, kalau laki-laki? Sudah mimpi katanya. Yang paling kelihatan secara dohir, mohon maaf, keluar bulu kemaluan. Itu nggak bisa dibohongin. Berarti organ genitalnya itu sudah aktif. Iya sudah aktif, iya. Nah itu yang tidak bisa dibohongin. Umumnya itu antara ada yang 9, ada yang 12. Lah pertanyaannya sekarang 12 sama 9 tahun untuk anak perempuan yang sudah haid itu atau yang sudah keluar bulu kemaluan. Pertanyaannya sekarang di Indonesia ngerti apa mereka? Ngerti apa mereka? Terkait dengan masalah harta.
Ya kan? Sekolah masih dibayarin, belum bisa nyari duit, masih bau kencur kan gitu. Naik motor aja sering jatuh kan gitu. Artinya apa? Kalau itu diterapkan di Indonesia, madorot nggak sama anak-anak? Nah ini ijtihadnya, maka kemudian umur 21 itu kemudian diterapkan sebagai umur yang seseorang sah melakukan hibah dalam batas sepertiga hartanya. Karena kadang orang sekarang ini ya kalau sudah kepencut itu tergoda, terobsesi, kadang punya duit satu-satunya kan gitu, duit yang nggak ada duanya ya kan gitu, malah kemudian dikasihkan karena senang. Coba aja lah kan gitu. Maka kemudian umur 21 ini dibatasi sepertiga. Lah sepertiga ini juga kemudian berbeda dengan ketentuan hibah secara umum atau yang berlaku di dalam fikih. Kenapa? Hibah itu kan hak. Hak itu digunakan sepenuhnya oleh pemilik hak. Saya boleh nggak menghibahkan harta saya setengahnya kepada seseorang yang saya cintai misalnya, fulan, boleh nggak? Saya punya nih aset misalnya 100 juta, yang 50 juta boleh nggak saya kasihkan kepada Masjid Al-Fajar? Boleh kan? Lah setengah sama sepertiga itu gedean mana? Berarti boleh apa enggak kalau menurut hukum? Enggak boleh, begitu loh, enggak boleh. Kenapa? Bolehnya nanti, ya kan? Bolehnya nanti kalau mendapatkan persetujuan ahli waris. Nanti ada di pasal sendiri. Lah batasan sepertiga ini kenapa? Karena nanti mudorot atau menimbulkan dampak kepada ahli waris. Gitu. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Maksudnya hak di sini adalah hak milik. Ya kan? Hak sewa tidak termasuk. Hak sewa tidak termasuk. Yang dihibahkan itu adalah hak pemilik gitu. Atau bisa hak sewa, hak pakai itu kan hak sewa ya bisa juga sih dalam tanda kutip itu. Kemudian hibah dan warisan. Hibah dan orang tua hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Jadi kalau dulu sudah memberi bapaknya 1 hektar, sementara bagiannya 2 hektar, yang lain sudah dapat 2 hektar, 2 hektar, 2 hektar, berarti kurang 1 hektar kepada anak yang diberi hibah. Bisa dihitung warisan, Pak. Hibah itu bisa dihitung warisan. Jadi hibah yang dulu diberikan include, misalnya sudah terima 500 juta, sementara bagiannya adalah 1 miliar, maka saudaranya itu kemudian tinggal ngasih 500 juta kepada yang sudah dihibahin. Tapi kalau masyarakat Betawi biasanya diserahkan kepada anak yang barep ya, anak yang gede, yang pertama kan gitu. Nah ini yang jelas hibah dapat diperhitungkan oleh warisan. Lah sebagai warisan. Lah ini bisanya bagaimana? Karena nanti itu kan hibah selagi masa bapak hidup. Ya nggak bisa dong, saya tetap warisannya sama. Kan gitu. Nggak bisa kayak gitu. Undang-undang ini ngomong kayak gini. Nah, terus gimana? Ya ayo kemudian ke pengadilan. Maka yang keluar nanti putusan ini. Gitu. Selesainya seperti itu. Gitu. Kemudian penarikan hibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Tadi itu cocok dengan takbir yang ada di Matan Abi Suja. Gitu. Kemudian hibah saat menjelang kematian. Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian,
maka harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris. Udah sakit udah 2 minggu dan umurnya sudah tua. Pertanyaannya sekarang, lah sakit ini menjelang kematian. Lah kematian itu kemudian dapat ada tanda-tandanya. Kukunya sudah biru atau kemudian kakinya sudah dingin. Lah itu belum ngangkat. Lah terus kok masih mau menghibahkan? Lah ini saudaranya, anak-anaknya itu juga kemudian harus kumpul. Kalau terjadi hibah di situ, maka keabsahan hibah tersebut bergantung kepada ahli waris. Begitu. Nah, ini kemudian hibah saat di luar negeri, ya tulisannya kepada konsulat atau kedutaan Republik Indonesia, itu yang terjadi di luar negeri. Saya bahas ini untuk menjelaskan barangkali pada saat sekarang ini musimnya prona di desa-desa. Prona itu program nasional untuk mensertifikatkan hak tanah, kan gitu kan, lagi gratis kan, banyak yang kayak gitu. Nah ini agar jangan sampai salah, umumnya BPN itu kemudian ngasihkan perpindahan haknya itu bukan waris tapi hibah, gitu loh, hibah. Perpindahan tanahnya itu karena untuk ambil gampangnya itu diambil hibah. Lah padahal itu dulu sudah selesai, orang tuanya sudah meninggal, tanpa memperhitungkan lidzakari mislu hadil unsayain. Nah itu yang terjadi. Barangkali sampai di situ penyampaian saya, mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan masalah hibah atau pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait dengan hibah, wasiat dan waris. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 20 disebutkan, dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, jika kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil darinya kembali. Pertanyaan saya, apakah ini bukan bagian dari riba? Ini ayat 20, saya bacakan ayatnya. Wa in aradtum istibdala zaujim makana zaud wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'ah atakhudunahu buhtanan wa ismam mubina. Nikah itu akad yang di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang beda dengan akad lainnya. Nikah itu akad yang berbeda ketentuannya dengan akad-akad yang lainnya. Madhab Hanafi itu menyamakan antara nikah dengan jual beli. Madhab Hanafi menyamakan, ya kan, antara akad nikah dengan jual beli. Pertanyaannya sekarang, bolehkah seseorang mengambil maharnya setelah, ya kan, ini loh, setelah kemudian dukhul. Ini kan begitu. Wa in arabtum istibdala zaujim makana zaud wa ataitum ihdahunna kintara
fala ta'khudhu minhu syai'a. Kalau kamu ingin mencerai istrimu yang lama dan menggantinya dengan istri yang baru, maka apa yang sudah kau beri itu ya berupa mahar, jangan ditarik kembali. Loh, karena dulu itu begini Pak, kita harus paham budaya Arab. Mahar itu di sana berapa? Mahar di sana berapa? Budaya loh, budaya bukan syariat, budaya. Budaya Arab itu mahar itu senilai 1 apartemen. 1 apartemen. Berapa 1 apartemen di sini? Saya 6 tahun di Mesir dan banyak cewek menua. Menua perawan, kenapa? Karena nggak laku, karena kena budaya mereka bahwa seorang laki-laki yang mau menikah dengan wanita harus mempunyai syakoh dulu. Syakoh itu apartemen, karena rumahnya di Mesir itu kotak-kotak kayak korek api. Berapa kayak gitu kalau di sini murahnya? 500 juta? Saya lulus S1 kemudian kerja berapa tahun saya dapat 500 juta? Berapa tahun? Nah, jadi dulu kalau misalnya saudagar kaya, untanya sampai renteng 200 itu, kalau kafilah jalan, ya paling banyak ya yang paling banyak mereka istrinya. Sampai 3, sampai 4 kan gitu. Belum lagi budak-budak. Kalau kita budak-budak itu namanya apa? Gunde. Gunde. Lu dulu kan belum masih ada yang namanya wadon amat itu. Wadon amat kalau kita itu. Apa? Gunde itu loh. Budak gunde itu loh. Yang memang selir, bukan selir Pak, gunde. Kalau selir itu kan raja ya. Ya sama sih kan gitu. Tapi statusnya nggak bisa jadi putra mahkota kan gitu. Itu agak beda lagi dalam tataran budayanya. Tapi di sana memang dulu sebelum perbudakan dihapus itu punya gundik-gundik. Bahkan Ali sendiri pasca Fatimah meninggal itu gundik berapa gundik? 100. Budak perempuannya itu 100. Bahkan ada bahar hizibnya Hizib Ali khusus untuk hizib gini. Lah, jadi dalam konteks ini kapan itu tidak boleh ditarik kembali? Kalau sudah dukhul. Apalagi sudah dukhul. Sekali lagi, sekali saja itu dukhul, maka kemudian mahar itu harus diberikan, baik yang muajjalan atau muajjalan. Karena gedenya mahar itu kemudian bisa jadi maharnya 1 miliar, 500 cash, 500 diutang. Bisa jadi kayak gitu. Di Arab itu memang kayak gitu. Okay. Lah ketika itu terjadi, ya akhirnya apa? Wah, aku nggak seneng sama kamu ternyata nggak enak misalnya kan gitu. Ya akhirnya diganti. Ya nggak bisa, udah duhul kok. Nah, begitu juga wanita kalau sudah tamkin, tahu tamkin Pak? Tamkin itu maksudnya menyerahkan dirinya untuk, mohon maaf, untuk digauli sama suami, maka seketika itu juga mahar, nafkah itu sudah harus jatuh dan dipenuhi oleh suami. Jadi jangan nggak bayar Pak, itu bayar juga itu. Nah, bahkan lebih mahal. Mendingan beli sate apa beli kambing? Ayo jangan mikir kayak gitu. Mendingan ya hidup yang normal aja lah kan gitu. Bagaimana jika wasiat orang tua tidak dilaksanakan setelah orang tua meninggal, khususnya tentang pembagian warisan? Seorang ibu melakukan hibah kepada anak-anaknya. Wasiat orang tua ayah tidak dilaksanakan setelah orang tua meninggal,
khususnya tentang pembagian warisan. Nah, wasiat ayah setelah meninggal tidak dilaksanakan. Kalau kepada ahli waris